Kali ini dalam tajuk Semarang dalam Lorong Waktu, kembali saya ingin mengajak sobat semua untuk mendengarkan kisah heroisme pelaut-pelaut Indonesia yang pada tahun 1961 terlibat dalam operasi Trikora dalam rangka merebut wilayah Irian Barat dari cengkeraman kolonial Belanda agar bisa kembali ke dalam pangkuan negara Republik Indonesia. Ketika itu diberangkatkan sekitar 100-an personel Angkatan Laut, gabungan dari Semarang, Jakarta, dan Surabaya, dan banyak di antara mereka berasal dari Semarang. Dan beruntung saya kali ini berhasil menjumpai dua pelaut yang pada waktu operasi dilaksanakan ikut terlibat di dalamnya. Kita bisa menyimak kisah-kisah heroisme pada waktu itu dan bagaimana situasi konflik bersenjata di tengah laut dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik yang mereka alami. Hari ini saya berjumpa dengan Pak Wahyudi dan Pak Partoyo. Mereka berdua adalah sebagian kecil dari pasukan Angkatan Laut pada waktu menjelang operasi Trikora, ya. Dan boleh dibilang mereka diberangkatkan setelah angkatan sebelumnya yang dipimpin oleh Yosudarso mengalami insiden sehingga Yosudarso gugur. Dan mungkin lebih singkatnya kita tanyakan kepada beliau berdua tentang pengalaman pada waktu bertugas di Indonesia Timur pada waktu itu menjelang berlangsungnya operasi Trikora. Ya, tugas apa saja? Diberangkatkan dari Jakarta, kemudian berhenti di Surabaya, ya. Di Makassar. Di Surabaya dulu baru ke Makassar. Dilepas. Monggo Pak, siapa dulu yang cerita? Silakan Pak. Saya hanya sebagian kecil ikut andil dalam peristiwa Trikora. Setelah kami berdua, tidak berdua, dulu dalam pendidikan di Staksal itu ada 100 orang, tapi untuk penempatan di NTB karena diambil yang ranking itu hanya 8 orang, sehingga kami dari Staksal itu diambil 8 orang untuk ditempatkan di MTB, motor torpedo boat tipe angin istilahnya. Itu adalah MTB dari Rusia. Itu antara lain KRI Badai. Angin badai? Tidak, hanya gitu aja. Angin badai. Ya, Badai, ya. Borok, Tofan, Prahara. Ini yang pakai angin. Ya. Angin kumbang, angin gending, angin ribut, angin puyuh. Jadi 8. Bapak yang di kapal apa? Saya di 660. Saya dulu 1610. Tofan. Tofan. Dari Tofan, Pak Partoyo di Prahara. Di Prahara. Ya. Terus kalau Pak Sadli itu yang foto itu yang tinggi itu di angin gending. Ya, jadi Pak Partoyo, Pak saya kalau menurut urutan Tofan, Prahara, angin gending. Itu dari pendidikan langsung dipindahkan ke Jakarta bulan Maret 62. Terus kira-kira bulan awal Mei itu dengan adanya Trikora yang sudah dicanangkan Bung Karno di Jogja, kami diberangkatkan untuk operasi ke wilayah timur. Dan pada waktu itu kita berangkat 8 kapal bersama-sama menuju ke Surabaya. Surabaya selang beberapa hari sebelum kita berangkat operasi, kita dikejang dulu oleh Kasal. Pada waktu itu adalah Laksamana
RI Marsa Dinata, diberi ketua dan nasihat itu bekal dalam kita melaksanakan tugas. Dan sebelum berangkat itu juga dalam kami berbaris di pinggir pelepasan itu kami disalam satu-satu sebelum berangkat, kira-kira terus menjelang sore itu baru berangkat ke 8 kapal ke Makassar. Apa yang menyentuh hati Bapak pada waktu itu dilepas Ya, Pak Marta Dinata? ya terharu ya, soalnya kan kita sebagai orang kecil itu pimpinan memperhatikan, memberi support, memberi semangat gitu loh. Itu yang membanggakan saya. Dan pada waktu di Makassar itu juga kita disambut pada waktu itu yang menjadi Panglima Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto pada waktu itu, sehingga pada waktu kita datang kita disambut dan di kapal itu beliaunya inspeksi ke kapal-kapal ya. Gitu. Pada waktu itu, maaf Bapak, dalam Angkatan Laut itu pangkatnya apa ya Pak ya? Pada waktu itu sudah ada kepangkatan belum pada waktu pangkatnya itu? Sudah. Klasi 3. Klasi 3 baru lulus Kalau pendidikan. Kalau Baru lulus dari pendidikan. Angkatan Laut klasi 3. Iya. Tapi kalau di Angkatan Darat dan di Auri Iya. strip 1. Itu berarti prajurit ya? Ya, Prajurit itu. ya masih prajurit masih. Kalau di Angkatan Laut memang hanya klasi 3, klasi 2, klasi 1, kopral hanya 4. Iya. Tapi kalau di Angkatan Darat ada lagi Prada, Pratu, Praka, prajurit kader, kopral masih jenjangnya lebih banyak. Iya. Tapi kalau di Angkatan Laut klasi 3, klasi 2, klasi 1, kopralnya Iya. hanya 4. Kemudian dalam kapal yang ditugaskan ke wilayah operasi itu tugas Bapak apa ya? Kan mungkin bagian senapan atau Ya, bagian ini mesin atau kebetulan bagian kami apa? berdua adalah dulu di sekolah di Staksal, sekolah torpedo anti kapal selam, Berarti bagian torpedo persenjataan. Ya, berdua. ya, Iya. sama Oh, termasuk satu Jadi itu Iya. kalau torpedo itu termasuk senjata bawah bawa air. Iya. Ya. Pada waktu itu tiap kapal saya dengar cuma bawa 2 ya. Dua. Ya waktu itu sampai di Surabaya, terus kita setelah diinspeksi oleh Pak Marta, Iya. kita diisi torpedo. Oh. Ya kapal dua-dua. Ya, divisinya di Makassar atau Surabaya? Surabaya. Surabaya. Iya. Isinya di Surabaya. Pada waktu itu lama penugasan berapa bulan, berapa hari atau berapa bulan gitu ya? Apanya? Menjelang operasi Trikora itu. Penugasan setelah kita di Mulai berangkat sampai di sana. Mulai Ya. berangkat ya 61 62 itu. 62 ya. Tentunya ya nggak begitu lama. Iya. Tapi karena Makassar sebagai markas komando, Ya. sehingga selesai operasi dari wilayah timur, kita kembali ke Pangkalan, artinya Ya. ke Ya. Makassar itu sampai tahun 63. Oh. Karena dulu enggak jadi perang itu Iya. tadi. Iya. Jadi perundingan. Iya. Perundingan Iya, itu waktu betul. itu Luar bikinnya Pak Bandril. iya, Iya. tanggal 15 itu kan siswaya ya, Iya. 14 Iya. Agustus 62 itu kan Iya. ada siswaya. Iya. Itu sehingga tidak terjadi. Tapi pada waktu ada clash dengan Belanda, Iya. itu pada waktu itu tanggal 11 Oh iya. 11 Agustus. Tentunya kita berangkat dari Pangkalan terdepan dari Wahai. Baik. Dari Wahai itu kita mengantar pasukan sukarelawan. Iya. Itu 8 speedboat itu. Iya. Jadi campur, itu ada yang dari PR, ada yang dari itu. Baik. Terus selama operasi di Laut Ya. Aru ya, Ya. itu di wilayah Misol. Laut Aru ya. Tentunya enggak. Kita Irianto Ya. dari Wahai kita mengantar pendaratan Ya. sebagai anggota infiltrasi di Misol, Oh iya. Pulau Misol. Nah, itu pernah tidak berpapasan atau ini apa istilahnya kepergok kapal Belanda? Itu Ya. di Sanggong Kelas itu ya. Jadi waktu itu sebelum kita berangkat malam, Ya. itu pagi sudah orientasi ke Ya. Misol sana. Ya. Itu sampai saya bisa melihat orang berdiri di bawah pun kelapa itu masih
masih jelas. Ya. Tapi dari kemudian sini dekat dengan pangkalan udara Biak. Ya. Jadi jarak tempuh kira-kira hanya 10 menit kalau sampai ke perairan dekat Misol. Pernah istilahnya bentrok itu ya? Bentrok Atau pernah malamnya itu. Dengan kapal Belanda, dengan angkatan laut Belanda Ya, jadi waktu itu ceritanya begini. Ya. Kita berangkat dari sana juga mengirim Ya. pasukan, tapi lewat kapal selam. Oh. Gitu loh. Ya. Jadi kita andai kata kita utara, Ya. kapal selam ke selatan. Setelah kita kira sampai di tengah-tengah, sen dari kapal selam itu lampu hijau. Mulai dari meriam kapal yang besar itu Ya. menembaki kita. Oh. Ya. Tuh, Tapi kan sebagian sebelumnya besar itu Neptune itu Nggak, pakai yang peluru suar. Suar. Jadi gini, kapal selam. Jadi ini rombongan kita berangkat ya, maju. Ini kapal selam dari bawah. Setelah melewati kapal yang terakhir, dia memberi sen ke udara pakai lampu suar itu yang suar hijau terang. ya. Nah, dari pesawat Neptune untuk menerangi daerah, dia juga menerjunkan lampu suar. Lampu suar itu pakai payung, sehingga tidak terus ambles tapi terang semua. Areal berapa radius mil itu padang. Kita yang kalang kabut tidak tahu apa, lu kok padang banget. Mulai dari sana dentuman. Meriam itu rajang. Jadi ada kata kapal saya ke sana ya, ini kerajangnya begini, gini dikirim gitu. Nah, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari itu tembakan musuh. Nah, pada waktu itu ada kapal yang kena atau mungkin ada personil dari pihak kita yang kena gitu Pak? Selama operasional enggak ya? Ada. Jadi semua Jadi pada waktu itu operasi semua selamat ya? Ya, Pak? jadi kita kan membawa 8 speedboat itu. Tapi menurut cerita itu dari salah seorang di sana ada yang macet. Itu yang ada yang macet sebelum sampai di daratan Misol itu. Setelah kita ditembak itu kan terus kita diperintahkan oleh komandan tugasnya itu untuk cikar balik kanan. Cikar itu dan jalannya terus zigzag. Untuk kembali ke pangkalan semula lagi dengan kecepatan yang tinggi sampai ada kapal kita yang menganga itu anunya. Mesinnya itu melebihan itu. Berarti operasional itu tidak sampai dari pihak kita jatuh korban ya Pak? Tidak. Sampai selesai. Sampai kemudian ada operasi Trikora. Enggak, itu kan Begitu. masih itu dalam rangkaian itu kan. Iya, dalam rangkaian Trikora. Tapi kemudian kita kan tidak jadi pasukan infiltrasi itu ada dari PR, ada dari Kujang, ada dari Palembang, itu kan saya tanya gitu. Jadi tapi kan kapal kita dari KKU dulu banyak ada. Iya, ada dari KKU ada. Tapi kan kemudian masalah Irian Barat pada waktu itu kan dalam rangka Irian Barat. Penyelesaiannya kan kemudian melalui perundingan. Jadi itu kejadian tanggal 11 Agustus 15 Agustus adalah ceasefire itu. Sehingga sudah nggak ada artinya ada gencatan senjata. Kita sudah aman, tapi tetap di situ saja. Hanya kita patroli mungkin ke BB kemana sekitar. Tetap masih ada di sana. Kemudian setelah operasi selesai, Bapak berdua ditugaskan di mana Pak? Setelah tetap masih di kapal, maksudnya masih tetap di wilayah timur atau pindah timur ke wilayah lain? Makassar. Makassar di wilayah timur dulu, masih mungkin ke Ambon, Ternate, Halmahera. Itu masih patroli di sana. Kemudian penugasan Bapak berdua karena itu kan di satu kapal. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Itu setelah dari sana pindah kemana Pak? Tidak pindah, tapi di Makassar. Tetap di Makassar. Kembali ke pangkalan semula. Sampai tahun berapa Pak kira-kira? Ya menjelang 64. Menjelang 63 itu 63 terus timbul konfrontasi itu. Desember 63. Itu kita masih di Makassar. Terus kira-kira bulan apa dipindahkan ke Semarang. Pindahkan ke Surabaya dulu.
Surabaya untuk menerima perintah lebih lanjut dari Surabaya pindah Semarang. Tahu di sini tidak lama, ya, Mei atau berapa, terus dioper ke sana, ke Dwikora. Oh, Dwikora. Iya, tahun 64 itu. Iya. Ke Dwikora itu juga tetap dalam satu kesatuan atau bahkan mungkin satu kapal, Pak? Satu kesatuan. Ya. Ini lain kapal dengan ini RI Topan, saya Prahara. Dan berangkatnya tetap ke sana. Iya. Kapal-kapal tetap ke sana sesuai perintah. Kalau yang diberangkatkan 4 ya berangkat 4, 3 ya 3. Ya dari sana nanti yang biasa dulu itu rujukannya pertama penumpang. Sandar pertama penumpang. Berarti Bapak berdua itu terlibat di operasi Trikora dan juga operasi Dwikora. Kemudian kemudian setelah masa damai, setelah itu kan sudah selesai, tidak ada operasi-operasi. Bapak bertugasnya di mana, Pak? Semarang. Di Semarang, di Sional Semarang semua. Sampai terakhir tahun bukan berapa? Semarang, Pak. Dulu masih di sini Kojenkat Skuadron 63, Pak. Kalau Sional Semarang itu pendirian, jadi sudah ada dulu stasiun dulu stasiun. Tapi kalau dari kita dari ini pindahnya ke Komando Jenis Kapal Cepat Skuadron 63. Lokasinya Jalan Patimuran itu. Tapi operasionalnya masih di Surabaya ya, Armada ya. Kalau pusatnya Armada Surabaya. Iya. Tapi maksudnya kan di Semarang toh. Iya, pangkalannya di Semarang. Pokoknya kalau Skuadron 63 Semarang, Skuadron 62 yang MTB Jerman itu di Jakarta. Oh iya. Baik. Sampai tahun berapa, Pak, terakhir? Pensiunnya bareng juga? Pensiunnya sampai setelah itu karena begini ya. Dari Ron 63 itu setelah tahun 72 itu kapalnya didispos. 71 didispos kapalnya. Anggotanya dari armada dipindahkan ke Lanal Semarang, ke darat yang tadinya dari kapal, karena kapalnya sudah tua dan sudah didispos, anggotanya tidak di Surabaya, tapi dipindahkan ke Semarang. Memang sebagian ada yang ke Lombok, daerah, jadi dari sini ada yang ke Lombok. Pensiun tahun berapa, Pak? Saya lebih awal. Tahun September 89. 89. Kalau Bapak? September 90. Selisih satu tahun. Iya. Terus kemudian setelah itu tetap bertempat tinggal di Semarang. Terus berkeluarga lah. Tinggalnya. Pernah komunikasi dengan banyak personil yang lain, Pak? Pada waktu itu kan banyak. Iya. Ada 8 kapal ya. Masih sering ketemu gitu, Pak. Karena dalam pembinaan di Skuadron 63 itu lain daripada yang lain. Asalnya seperti kekeluargaan. Sehingga antara komandan dengan bawahan dengan sama-sama bawahan itu akrab. Sampai saat sekarang pun itu bisa dirasakan. Itu kalau kita sering bertemu, ex skuadron itu udah akrab. Tujuannya hanya kurang 100-an atau berapa lah. Jadi waktu pertemuan sekarang kan sudah dilebur jadikan satu pensiunan PPAL itu, Persatuan Pensiunan Angkatan Laut. Nah itu yang ex Skuadron 63 itu masih akrab kalau ketemu itu. Jadi kadang-kadang kono Ron 3 kumpul jadi siji. Jadi irinya dari Nah banyak yang di Semarang sini, Pak. Jadi yang di Semarang sini sudah banyak keluarga, tapi sudah banyak yang meninggal juga. Sambil sekalian bisa menceritakan foto-foto ini ya, Pak ya. Ini kan Bapak ada toh. Di foto-foto ini mungkin ini di mana di Makassar itu pesiar di Makassar. Mungkin sambil sekalian ini saya ambil Pak. Bapak mungkin bisa menceritakan. Ini Pak, yang ini foto Pak Wahyudi yang ini ya. Yang pendek. Ini terus Sadeli. Pak Partoyo.
Terus kemudian ini pada waktu di mana Pak? Ini setiap kapal. Kru Jadi prahara tiap itu. kapal kan Kru ada prahara. ya. Oh ini anggota Pak kapalnya. Partoyo yang mana? Itu tuh yang ini. Ini Pak. Ya, Pak. Oh ya. Ini dari Surabaya. Ya, Pak ya. Jono, Pak ya. Jono. Ini dari Sangir Talaut, Oh, Mawakil iya. itu. Iya, Mawakil. iya. Baik. Terus ini Pak Ponimin ya. Oh, Dari Tumpang Malang. Ini anunya ini skipper. Nah, ini komandan saya, ini Pak Andi Andi. Mafatullah Sultan. Andi Mafatullah ini masih bangsawan dari Bugis. Bugis. Mas Bugis. Ya. Ya. Ini Pak Ya. Wasdian dari Sunda ini, Bandung, Jawa Barat. Ya. Ini Pak Suhardi, PHB-nya ini dari Kediri. Ya. Dan ini Pak Bukori, penembak serangan udara dari Malang. Ya, ya. Terus ini Pak Bekti dari Bogor. Torpedo. Ya, torpedo ini senior saya ini. Ya. Terus ini siapa ini? Oh, ini Naryo ya. Pak Naryo, ini almarhum Ya. dari Kediri, Iya. Blitar. Ya. Terus ini siapa ini? Ya. Kemudian Oh, ini Munawir. Iya. Pak Munawir dari Kediri, almarhum. Radar. Terus ini Pak Suryadi, mesin dari Madiun. ya. Ini siapa ini? Ini. Ya, ya. Ini menunjukkan KRI. Iya. Ya, ya, ya. Ini kalau misalnya kapal pecah ya ini penolongnya ini. Bisa untuk renang. Ya. Kemudian kalau ini Pak, ini gimana Pak? Oh, ini sebelum mau itu ya, mau mendarat jam 10 mau itu loh. Kan pakaian-pakaian dikumpulkan, ditaruh di Plunyesak, dititipkan di kapal logistik. Nah, ini kapal ini mau itu Pak, mau mendaratkan anggota itu, tapi ini kru kapal. Iya, iya. Jadi tidak berpakaian seragam, harus kan Iya. terus sebelum itu diwejang nanti misalnya ketemu. Nih, monggo. Ada salah seorang dari penembak mahir, PM ya istilahnya, Iya. penembak mahir dari Biru Angin Kumbang. Itu soalnya otomatis kalau lihat itu ada yang teriak ada pesawat gitu langsung itu nembaknya nggak pakai tangan, pakai pedal gitu loh. Ya, di Meriam, enggak kita bentar. Enggak ada Itu kapal. Ya. kapalnya itu punya 2 laras. Ya. Ya. 2 laras itu tiap magasin isinya 38, jadi isinya 76 atas bawah. Jadi pernah melepaskan tembakan Ya, pada waktu itu ya. lepaskan tembakan karena ada yang bilang pesawat. Itu memang agak mendung ya. Iya, Pesawatnya kelihatan gitu. iya, iya. Dulu ada salah seorang penumpang di tempat saya itu juga cerita Detan Kayatu. Iya. Itu Orang Ambon. orang Iya. Ambon tapi keuangan Iya, itu. iya. Dia yang lihat ada pesawat gitu. Langsung yang kapal di belakang saya itu loh, secara otomatis ini tidak Betul, pedal, langsung melepaskan del tembakan. gitulah. Nah, Iya. sana nyaut, yang Iya. sana kapalnya lebih besar. Iya, iya. Iya. Tapi jenis tembakan masih kan bukan torpedo. Kalau torpedo Oh, enggak bukan. pernah ya. Belum. Ya, belum sampai. Kalau ya. torpedo memang mahal. Iya. Pada waktu itu pada waktu itu sudah diberitahu ya. Iya. Kalau tidak kepepet. Iya, itu dulu komandan dia bilang nanti kita tabrak sambil melepaskan torpedo. Oh, berarti istilahnya itu sudah senjata terakhir ya. Ya, memang apa itu? Iya, iya. Pada waktu itu bapak-bapak yang di Jakarta Iya. itu menganggap bahwa kita itu sudah menjadi korban. Iya. Ya, kalau mungkin terjadi Soalnya perang laut yang soalnya besar, lebih dulu. mungkin ditabrakkan gitu. Iya, Skenario-nya mungkin gitu kalau Iya, saya dulu ingat memang. di kalau nonton film Jepang itu kan begitu Iya, itu. iya. Pokoknya nanti sudah dekat kita tembak. Iya. Kalau Kalian turun ke laut, iya. kemudian juga akan tembak. Kalau boleh tahu kira-kira ukuran kapal itu panjangnya berapa, lebar berapa, Pak? Kira-kira ada mungkin 20 meter atau 14. 14 meter. Kalau lebarnya kira-kira 3 meter. Ya.
Dan ya, itu ini sih lebar rumah dari ini. Ya. Ini kan 6 juga mungkin ya lebar. Satu kapalnya berapa personil? Kalau pas Ya. 14. 14. Jadi komandan Ya. 1, Ya. wakil komandan 1, Ya. Ya. kepala kamar mesin 1, Ya. itu terus juru mesinnya 4, Ya. ya, juru radar 1, Ya. kuntir elektro 1, Ya. torpedo 2, Ya. juru tembak 2, Ya. 14. Dan kapal terbuat dari kayu. dari kayu. Dan itu Jati Rondo itu. ya asalnya dari Rusia Ya. pada waktu itu. Itu Ya. dulu datang dari Rusia tahun Ya menjelang 60-an, Iya. 60-an itu. Iya. itu masuk. Iya. Cuma ya menjelang 60-an karena setelah datang dari sana dimasukkan menjadi jajaran Angkatan Laut bulan September 60. Iya, iya, iya. Itu dari pabriknya di Vladivostok. Vladivostok. Menurut ceritanya dari Rusia ke Jakarta itu turun di Jakarta naikkan kapal. Naik kapal. Oh. Itu Jadi dulu diturunkan. sudah pernah menurut ceritanya. Iya. Itu dulu Malvinas pernah dipakai ke sana. Oh, iya. Sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Terus jauhnya kapalnya memang kecil ya, jadi Iya. di bawah kapal besar itu kayak Iya. tangan gitu cukup Iya. turun pakai keran itu toh saya. Iya, iya, baik. Iya. 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 Terima kasih. Kendaraan terus kesanggung oleh patroli Belanda. Terus kita ada suar itu kan Ya. ditembaki juga. Kita juga balas tembak, tapi oleh pimpinan Tidak dari boleh. kita suruh kembali Cikar, kembali Pangkalan sampai ada yang istilah gas ya. Kalau kapal apa itu polkrah. Polkrah itu Jalan cepat. jalan cepat sampai ada yang kapalnya itu terbakar ya anunya itu mesinnya panas Iya. Iya. Pakai karung ditutup pakai karung Iya. terus pelau untuk dulu baru pendinginan. itu pendinginnya. Nah, Iya. sampai di Pangkalan itu kan tidak di darat, merapat di kapal tendernya Karangraya. itu, Karangraya, kapal dagang, merapat di situ terus Sebagai Gajah. kapal itu. nah, itu terus kita yang kasihan yang mau didaratkan itu kan ditaruh di ruangan, kita buka ini terus yang mau didaratkan itu kakaknya ada yang Pak wis teko wis Mas ora sido. Jadi Biasanya kan kita ditembaki oleh Belanda, kita lebih baik kita daripada nanti banyak korban. Komandan suruh kembali ke Pangkalan. Oh iya. Iya. Tapi paginya terus itu disiapkan untuk mendaratkan itu karena mungkin sudah kebelet minta bantuan itu ya. Iya. Jadi di daratan pakai dipindah ke speedboat yang Iya. pipih itu, jadi Iya. tidak terdeteksi itu. Iya. Mungkin begitu kan. Iya. Dulu saya masih muda itu ya, tapi setelah gini ini pensiunnya mikir-mikir. Iya, iya, baik Mas. ya sekerumit. Nggak operasi lagi di sana itu saya mikir-mikir setelah melihat di TV atau di film-film itu gini. Jadi mungkin dulu itu gini, saya tuh waktu patroli puter-puter di Kepulauan Naru itu kan dienak-enakkan. Iya. Kita bekalnya itu Pak, itu makanan itu Makannya dari restoran. dari kaleng. Nggak, Kalengan. dari kalengan Kaleng. itu aja, itu bukan bikinan dalam negeri. Dari Singapura semua itu dari Minumnya dulu black and white tuh. Sebelum di luar banyak Iya. di kapal itu sering diberi satu Ya. biar anget. Iya. terus di Atau apa itu konyak gitu loh. Konyek. Bukannya kita membanggakan diri. Iya, iya. Tapi nyatanya memang begitu. Kapalnya kapal Rusia minumnya konyek, Pak ya. Ya konyak sama itu. Betul. Ya. Black and white itu loh diberi. Ya. Biar nggak kedinginan. Iya. Kemudian kan di atas. Iya. Nah, Iya. kalau sekarang sudah tidak minum lagi, Pak ya. Kadang-kadang yuk ambil apa black and white bawah ya. Kan, itu ambilnya kan di bawah. Berarti di kapal itu kapal istilahnya dalam misi kamikaze Iya. gitu ya. Jadi Saya berangkat tidak merasakan pulang itu. ya, ya. nggak merasakan itu. Karena kan tidak bisa membawa bekal toh, Pak. Iya. Kapalnya kecil. Iya. Ya. Ya sebetulnya ada Pak. Ya. Wong itu kapal Rusia itu kan gini ya. Ini kapal kok wong di sini aja kalau di ruangan itu panasnya begini ada Tiap pemanasnya. Oh. Tiap ruangan ada pemanasnya. Kiri Ya, kanan. dan itu Dua dapat digunakan jadi dikutuk. 4. Iya, iya. Iya. Nah dapurnya itu juga
sederhana sekali masak air. Iya. Lah itu di sananya itu Pak, dulu di Bitung, di Manado, di Ternate, itu makannya di restoran. Masakannya di restoran, jadi entah di Tebas atau bagaimana namanya. Nanti makanya di rumah makan sana. Nah, di Bitung itu makan rumah makan Surabaya kan enggak. Oh itu ya makan sudah makan aja semaunya. Itu yang bayar kantor. Ya makanya. Markas ya. Kamu nanti mungkin loh Pak ini. Iya. Kamu nanti paling mati. Kamu makan yang kenyang, makan enak-enak gitu. Dia maunya apa kamu? Iya. Kita membuktikan bahwa perhitungan Bapak Nah itu Jakarta itu menurut pemikiran saya kok iya, gitu, kok di enak-enak gitu. Iya. kemudian juga bilang, Mungkin ini kalau jadi kita peran ya. buktikan ya bahwa kita berangkat selamat, pulang dengan selamat. Selamat. Iya. Bahwa perhitungan bapak-bapak di Jakarta itu adalah keliru. Iya. Ini apa? Di samping kapal tender ya, itu ada satu lagi tender yang isinya hanya peti maya. Oh. Kan ada dua, satu Karangraya, satu Karata. Oh iya. Ada dua, yang satu isinya itu. Peti mati. Iya. Yang satu isinya. Kalau yang satu itu ya untuk sampai tapi hanya sesaat saja. Iya. Bersandar, butuh air, ambil dari. Iya. Silakan. Jadi Sanejo juru radar, Wahyudi juru torpedo, terus ini Abdul Mahid, Suyut juru tembak depan, Abdul Hamid juru mesin, ini juru torpedo 2, ini Bosman, ini juru montir elektro, wakil komandan KKM 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ini motoris, yang ini senapan belakang. Yang kapal Taufan ya? Ya, Taufan. RI Taufan. Iya. Dulu Ya, saya berada di rumah Pak Partoyo di Banyumanik bersama putranya Mas Tito dan juga Pak Wahyudi. Di sini kita semua cerita mengenai operasi Trikora dan operasi Dwikora. Terima kasih.